set para Miss itu. Di sini saya bisa. Cuma di situ rumah saya. Ada yang situ. Dapat direkam. Ya. Sudah bisa dimulai? Gitu boleh. Kasih volume. Sudah. Tes. Ayo operator video. Udah. Selesai dah. Berarti dah dari. Udah. Oke. Boleh terus. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar nih semuanya? Hari ini perdana sekolah kita ngadain join live nih ya. Karena banyak sekali ya misalnya yang bertanya-tanya tentang sekolah kita, penjelasan. Nah, pada kesempatan ini, mumpung Miss Nadianya juga lagi ada waktu, dijawab langsung nih oleh konseptor sekolah kita, tak lain tak bukan adalah Miss Nadia Fajra Al-Fatah. Terima kasih Miss Intan, happy banget bisa berada di sini ya, bisa menjawab kepenasaranan bunda atau ayah bunda di sana ya. Iya, jadi selama ini Miss Nadia banyak banget DM yang masuk, Miss jelasin dong tentang sekolah gitu. Jadi kan kita bingung nih tentang apa yang harus kita jelasin, program kah, kurikulum kah, atau tentang jurusan gitu. Nah, pada hari ini ya, sesuai dengan undangan yang sudah tersebar melalui Instagram guru-guru. Tapi sebelumnya nih Miss Intan mau sapa dulu nih, udah banyak nih yang gabung ya. Iya, kelihatan ramai tapi kurang kelihatan karena kita jauh ya. Jadi nggak bisa sapa satu persatu ya Miss Intan ya. Iya, jadi buat yang udah bergabung, terima kasih banyak Miss Intan ucapkan. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan talk show kita secara online pada hari ini. Oke, langsung saja selama 40 menit ke depan Miss Intan akan memandu acara ini yang akan menjawab atas rasa penasaran ayah bunda dan teman-teman di luar sana seputar sekolah kita. Oke, Miss Nadia, yang pertama nih, banyak sekali nih yang bertanya, Al-Fatah itu apakah terbentuknya karena memang nama keluarga atau memang ada filosofi sendiri sehingga sangat sesuai sekali sekolah ini dengan Al-Fatahnya gitu. Baik. Terima kasih Miss Intan, itu memang pertanyaan pembuka yang paling bagus ya. Karena segala sesuatu itu kita mulai dari nol, maka penamaan untuk sekolah kita itu memang benar-benar kita ambil dari filosofi. Ada filosofinya, bukan hanya sekedar nama ayah Miss. Memang nama ayah Miss itu Salahuddin Al-Fatah, sudah almarhum. Tapi Al-Fatah ini lebih ke pemuda Miss Intan. Pemuda. In Arabic, Al-Fatah means pemuda. Jadi dalam bahasa Arab itu memang Al-Fatah itu artinya pemuda. So, Miss dia mengambil filosofi pemuda untuk dijabarkan dalam sebuah institusi gitu. Jadi Miss melihat bagaimana pemuda-pemudi di Indonesia, khususnya di Aceh, pada saat sudah akil balik, sudah jadi pemuda, tapi belum punya skill yang mumpuni, belum punya keahlian. Padahal sebagai umat Islam ketika kita sudah akil balik, maka sudah jatuhlah hukum syar'i kepada kita. Bukan hanya sholat dan puasa, tetapi juga membayar zakat sendiri. Nah, membayar zakatnya diri sendiri. Nah, zaman Rasulullah dulu memang karena beliau sudah umur 8 tahun sudah keluar dari rumah, zakat sudah membayar sendiri gitu. Nah, oleh karena itu Miss ingin mengembalikan ke masa keemasan itu. Bagaimana anak-anak kita latih, kita didik untuk punya skill, punya keahlian, sehingga pada saat dia nanti akil balik di usia 11 atau 12, itu mereka sudah punya kemampuan dan keahlian sehingga bisa cari duit, walaupun kita tidak buat dia untuk kayak apa ya, kamu harus cari duit, kamu harus menghasilkan uang segini, udah capek mama lahirin kamu gajian, kamu yang bayar zakat mama, wah kan tidak kayak gitu.
gitu. Tapi kita ingin mereka punya skill, punya keahlian sehingga menjadi pemuda muslim dan muslimah yang kuat. Masya Gitu, Miss Allah, Intan. pemuda ternyata Al-Fatah itu tidak hanya nama keluarga ya, Iya, Miss benar, Nadia. betul. Oke, kemudian misalnya ini yang paling banyak orang bertanya gitu, ayah bunda bertanya, kurikulum yang ada di Al-Fatah ini itu landasannya apa? Terbentuknya itu berlandaskan apa gitu misalnya? Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena Miss sering ngepost tentang Iya, Finlandia, mungkin benar-benar. Miss Intan Benar. sering juga ngomongin sistem pendidikan di Jerman atau negara-negara Eropa. Jadi kayak terkesannya itu seperti ngambil kurikulum luar dari negeri mereka ke gitu luar ya. negeri yang ke barat-baratan gitu. Benar-benar. Tapi in fact pada faktanya sekolah ini didirikan dengan benar-benar kurikulumnya kita turunkan dari Al-Quran dan Hadis. Salah satunya mungkin boleh kita ambil contohnya buku yang kami gunakan memang untuk membuat kurikulum dan silabus ya, terutama buku ensiklopedia Rasulullah yang memang benar-benar sudah Miss coba baca sampai berkali-kali, kemudian disimpulkan sampai akhirnya memang kami membuat kurikulum dan silabus ini hanya 2 ya, serinya ada 10. Ini tentang Muhammad sebagai pendidik, ini Muhammad sebagai ayah dan suami gitu. Nah, jadi ada 10. Muhammad sebagai pedagang, ya waktu itu ya, Muhammad sebagai pemimpin militer, Muhammad sebagai ada beberapa ya 10 yang lupa judulnya. Tapi landasan kita memang Al-Quran dan Hadis. In fact juga faktanya juga kita membuat kurikulum karakter ya, Miss Intan, itu kita turunkan dari Asmaul Husna ayah bunda. Jadi ada, kalau no bullying memang karakter pertama yang kita tumbuhkan pada anak-anak kita, dan itu bukan cara belajarnya nggak ceramah ya. Jadi kita pakai role playing, main drama, pakai ayat Al-Quran dan lain-lain. Tapi ada no bullying, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Quddus. Al-Quddus itu maha suci, bahwa Allah itu suci. Nah, bagaimana kita turunkan kepada anak-anak bahwa Allah itu tidak ada sifat-sifat seperti manusia, seperti marah, sombong, ujub, ria, takabur. Kemudian apa yang paling sering ya kalau di anak-anak tantrum. Nah, itu tuh kita harus pahamkan ke anak-anak bahwa Allah tidak ada sifat seperti itu. Dan sifat-sifat seperti itu kayak Rahman dan Rahim itu diturunkan dalam diri manusia. Kalau tidak ada Rahman dan Rahim, mungkin tidak ada perkawinan antara ayah bunda, tidak ada rasa kasih sayang seperti itu. Ada Al-Quddus, Al-Muhaimin, ya, Al-Afu, Al-Alim. Nah, jadi memang kita merangkum Asmaul Husna sebagai kurikulum karakter ya. Ya. Nah, jadi alhamdulillah kalau ditanya landasannya apa? Landasannya itu benar-benar Al-Quran dan Hadis. Itu kira-kira. Oke, selanjutnya Miss Nadia. Jadi kalau misalnya nih di sekolah kita mungkin terkenal dengan kejuruannya, mungkin ada nggak yang lebih lagi yang membedakan sekolah kita itu dengan sekolah yang lain selain ada kejuruannya gitu? Iya, oke. Kayak kelas karakter ya, mungkin benar, ya misalnya ya. tadi Memang dia karena jelaskan namanya ya. kita kan Islamic Vocational School Al-Fatah. Vocational itu kejuruan. Mungkin kejuruan itu dulu di SMA, benar, atau di SMP ya misalnya ya, minimal ya. Tapi kita di SD. Karena apa? Karena ternyata anak-anak kecil itu apabila diarahkan di usia 7 tahun, diberi kepercayaan, mereka tuh bisa. Oleh karena itu kami menggagas sekolah kami sebagai SD kejuruan. Di awal-awal pada saat kita bukanya SD kejuruan memang. Selain kejuruan, kita punya kelas karakter, dan mungkin yang membedakan kita adalah semua pelajaran yang dipelajari anak-anak di dalam sekolah kita terhubung dengan Al-Quran. Jadi kalau belajar cooking pun, Miss Intan ini sebagai guru cooking juga kita pakai Al-Quran, kita pakai ayat Al-Quran, kita menjelaskan kepada anak-anak bagaimana Allah menciptakan A, B, C, untuk kita ambil manfaatnya, tentang ikan, tentang binatang ternak ya Miss Intan. Kemudian kalau misalnya workshop itu listrik. Nah, dalam surah An-Nur ya banyak dijelaskan gitu. Jadi mungkin yang membedakan adalah kurikulum kita holistik Miss Intan. Holistik itu apa? Tidak memisahkan dunia dan agama. Nah, jadi di kita tidak ada pelajaran agama. Ya, memang tidak ada pelajaran agama.
Karena di matematika ada ayat Al-Qur'annya. Benar. Di English, tadi siang Miss dia ngajar English nih buat anak-anak kelas 6 SD. Materinya tentang Masjid Raya juga ada ayat Al-Qur'annya. Kalau ngajarin sains Banyak sekali. Ya, air, udara, api, kemudian tumbuhan, bahkan benda padat, benda cair, awan, apa sih yang nggak ada di dalam Al-Quran gitu ya. Jadi memang kita menjadikan Al-Quran itu sebagai guidance di mana anak-anak akan kembali ke situ. Gitu. Jadi selain kayak akan ilmu pengetahuan, anak-anak juga di akhir semester punya kayak bank ayat gitu ya, misalnya ya. Bank ayat atau surah-surah yang sudah mereka pelajari dari setiap mata pelajaran ya. Okay. Nah selanjutnya nih tadi kan banyak nih beberapa pertanyaan yang masuk melalui DM. Mungkin beberapa di antaranya mulai dibantu nih. Oke. Nah ini pertanyaan mungkin ini kita buka untuk KB dulu ya, Miss ya. Kelas bermain ya. Jadi ayah bunda semuanya yang bergabung. Jadi IVS Al-Fatah ini kita mempunyai 4 level. Ada KB, kelas bermain, terus ada SD-nya, ada SMP dan juga ada SMA. Nah, yang paling dasar sekali nih pertanyaannya, kenapa sih sekolah TK di sini disebut KB, nggak TK seperti di luar sana? Oke. Sebenarnya kalau untuk nama Taman Kanak-kanak tuh udah paling oke ya. TK. Taman Kanak-kanak. Yang memang di usia mereka tuh anak-anak semua dan bermain di taman gitu. Tapi kesini-sininya sudah nggak sama. TK zamannya Ki Hajar Dewantara. Jadi yang memberikan nama itu kan dulu Ki Hajar Dewantara sepulangnya beliau dari pengasingan di Belanda. Gitu. Di Belanda beliau melihat begitu indah. Samping danau ada seorang orang dewasa, ada 5 anak sedang berjalan di samping danau, melihat bebek, melihat isi danau, ngobrol. Nah itu tuh disaksikan setiap hari. Ternyata itu seorang guru dengan 5 orang anaknya sedang menunjukkan observasi, melihat-lihat, dan di situ ada pelajaran gitu. Nah jadi sepulang dari sana tuh Ki Hajar Dewantara memang pulang ke Indonesia berniat membuat seperti itu. Gitu. Tapi kesini-sininya itu memang ternyata TK itu sudah ada tuntutan ya Miss Intan untuk bisa baca tulis hitung. Padahal mungkin waktu Miss Intan sekolah, waktu Miss Tedia sekolah, baca tulis hitung itu urusan kelas 2, kelas 3 gitu. Kita masih ingat ini Budi, ini Wati, ini Kakak Budi. Kita masih ingat guru-guru kita ngajarin kita tulisan halus kasar ya. Sampai kelas 2 mungkin Miss Tedia juga baru bisa bacanya lama gitu ya, nggak langsung bisa gitu. Nah, jadi kenapa sekolah ini kita beri nama kelas bermain? Karena intinya memang kita ingin anak-anak mengenal Allah dan berakhlak atau berkarakter melalui kegiatan bermain. Nah, jadi ya intinya mereka bermain, tapi guru terus mencoba menyentuh spiritual atau jiwa anak supaya dia paham semut yang lewat di depan dia adalah Allah yang ciptakan. Semut yang gigit dia adalah perintah Allah. Allah yang perintahkan untuk gigit gitu ya. Kemudian adab seperti help, please, sorry, kemudian mengantri, kemudian tidak bully. Bahkan kemarin kita melatih bagaimana anak-anak mengenal feeling. Ya, Miss Intan. Jadi kebanyakan nih anak-anak di usia 8 sampai 10 masih tantrum itu karena mereka belum kenal feeling. Jadi dari usia kecil, usia dini kita udah kasih tahu kalau lapar dia rasanya seperti ini. Nah, kita kenalin kan pakai emot-emot biar anak-anak happy. Nah, kalau lapar kebanyakan anak-anak akan nangis karena dia nggak tahu bilang. Nah, jadi mereka harus kenalan dulu. When you feel hungry, perut agak ngerasa, aduh gimana ya perut nggak enak gitu. Tiba-tiba lemes kayak gitu. Nah, jadi kalau di anak-anak yang spontannya gini Miss Intan, tuh itu spontannya gitu. Nah, jadi di kelas bermain kita ajak tuh anak-anak berkenalan. Kalau hungry atau lapar, you don't need to you just tell your mom, saya lapar gitu. Atau kalau saya marah, saya kecewa, apa beda kecewa dan sedih?
gitu. Jadi memang benar-benar guru memperkenalkan feeling kepada anak-anak. Belum lagi kalau misalnya mereka menghormati, kemarin ada bagaimana adab mereka kalau mereka naik bus ya, itu usianya masih di kelas bermain gitu. Jadi di kita kenapa bukan TK? Karena tidak terpapar kurikulum Syalistung sama sekali. Yang kami perkenalkan adalah tauhid, adalah ketauhidan, bagaimana dia mengenal Allah, akhlak, dan dengan bermain. Masya Allah. Jadi setiap permainan itu ada pembelajaran. Benar. Misalnya ada pelajaran yang bisa diambil, dan juga seperti pemaparan Miss Nadia tadi, kayak masalah feeling mungkin terdengarnya sepele, Miss ya. Namun sangat bermakna sekali, terlebih bagi ibu-ibu mungkin yang apa adik mau ngomong apa bilang gitu kan. Jadi nggak hanya anaknya yang tantrum, ibunya juga tantrum. Akhirnya gara-gara ya anaknya nggak tahu harus bilang feeling apa gitu. Benar. Tapi orang tua waktu dia bilang adek sedih, nah itu mungkin orang tua oh ya sedih kenapa seperti itu ya. Nah jadi memang anak-anak wajib mengenal feelingnya. Oke, misalnya tadi ini ada yang nanya dari umur berapa sebaiknya anak-anak bersekolah? Oke. Nah, kalau bersekolah untuk mendapatkan ilmu kognitif itu sebaiknya di usia 6 tahun. 6 tahun ya. Kalau untuk yang kognitif ya, karena dia belajar menulis A, B, C, D, belajar menulis namanya, angka gitu. Tapi kalau yang ayah bunda maksudkan untuk bersosialisasi agar dia misalnya belajar bersama-sama teman-temannya, dalam arti belajar kayak oh iya ada temen yang juga kadang-kadang lagi makan coklat kita pengen coklat dia, tapi gimana tuh, gimana apa harus saling berbagi atau gimana. Nah jadi ada sosialisasi yang pengen ayah bunda develop atau kembangkan dari seorang anak, maka ayah bunda boleh mengantarkan dia di usia 4 atau 5. Namun balik lagi kalau udah di usia 4 dia menolak misalnya, sebaiknya jangan. Jadi lihat di anaknya juga. Karena apabila usia 4 kita paksakan dia sekolah pada belum pengen, nanti dia jadi membenci sekolah. Bangun pagi harus jam 8, harus dengan sistematis keteraturan, itu rasa-rasanya untuk usia anak 4 tahun tuh belum bisa dia coping, belum bisa dia handle dengan baik gitu. Jadi kalau tujuan ayah bunda bersosialisasi ya semutnya dia boleh. Oke. Kemudian juga ada yang nanya nih Miss Nadia, kan ketika memulai masuk sekolah nih, misalnya SD, kan kita nggak tahu nih anak kita cenderung kemana, ke jurusan yang ada di sekolah misalnya gitu. Nah ini bagaimana cara orang tua untuk tahu anaknya cenderung ke apa gitu, di jurusan apa? Baik, ini karena di kita ada jurusan ya Miss Intan. Jadi kalau masuk ke sekolah kita tuh memang tidak ada ujian untuk anak-anaknya. Orang anak mau belajar kok diujiankan, agak aneh itu menurut Miss gitu ya. Anak itu mau cari ilmu kok ya diujiankan. That sounds weird bagi Miss ya, agak aneh. Tapi yang ada kita menginterview orang tuanya gitu. Nah jadi pada saat masuk kita ajak ngobrol tuh orang tuanya. Nah di kami di level guru, di Miss Intan dan semua guru-guru sudah paham sekali tentang multiple intelligence atau kecerdasan majmuk. Juga sudah paham tentang talent atau jenis-jenis bakat. Nah, kemudian dari beberapa dari kita juga sudah bisa nge-mapping gitu ya, walaupun memang belum semuanya. Nah, kalau orang tua bertanya dari mana kami bisa tahu, yuk belajar dulu. Yang pertama ayah bunda harus paham dulu tentang kecerdasan majmuk, bahwa tidak semua anak terlahir dengan kecerdasan yang sama walaupun dari rahim yang sama. Kemudian yang kedua, tuh sering-sering tuh coba lihat di anaknya. Kira-kira dia itu kecenderungannya bermainnya seperti apa. Nah kalau laki-laki suka main masak-masakan Miss ya nggak apa-apa, kan banyak koki-koki sekarang yang laki-laki. Contohnya Chef Juna tuh yang digemari para emak-emak seluruh Indonesia. Yang di kapal pesiar ya Miss. Yang kapal pesiar itu chefnya semua cowok-cowok gitu. Jadi agak sedih kalau ada yang bilang kenapa anak laki mainnya di dapur. Dulu Rasulullah sangat membantu
membantu istrinya. Rasulullah selalu turun ke dapur membantu istrinya, bahkan sampai nimbain air. Nah, ini dari mana Miss tahu? Ya ini kita baca buku-buku. Ya, ini hanya sebahagian, tapi kita punya Rasulullah super teacher ya kan, buku-buku yang kita baca. Nah, jadi salah anggapan kalau laki-laki tidak boleh masuk dapur. Justru anak dari kecil kita lihat tuh kecenderungannya. Nah, kalau anak perempuan Miss nggak suka masuk dapur, oh mungkin ada yang lain. Dia suka gambar mungkin. Nah, kalau ayah bunda mulai belajar tentang multiple intelligence, mungkin nanti kita bisa bikin workshop talk show seperti ini khusus tentang multiple intelligence ya, Miss Intan. Jadi kita bisa ngebantu ayah bunda di rumah untuk tahu anaknya itu bakatnya apa. Nah, bagi kami yang alhamdulillah qadarullah sudah Allah beri kesempatan untuk paham apa itu multiple intelligence. Nah, begitu anak-anak bergabung dengan kami sebulan aja ya, Sebulan, kami sudah tahu itu titik-titik mana. Oh, ini dia cenderung ini, cenderung apa gitu. Nah, kalau bagi orang tua, memang yang pertama harus paham MI, yang kedua memang ada konsultasi dengan kita pada saat mau masuk ke sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang kita berikan seperti kuesioner di mana ayah bunda menjawab sehingga nanti terlihatlah, oh iya ini ke arah mana. Iya, benar. Mungkin 1 bulan yang misalnya dia maksud tadi itu adalah class preparation ya. Class preparation, ya. Jadi begitu anak-anak masuk ke sekolah kita di tahun pelajaran pertama, nggak langsung belajar jurusan, tapi memang kita pantau dulu nih dalam 1 bulan itu kemana arahnya. Kemudian kita konsultasikan lagi kepada ayah bunda, baru di situ kita putuskan kemana arahnya. Jadi ada komunikasi 2 arah dari orang tua dan guru, apa yang dilihat oleh guru dan apa yang dilihat oleh orang tua, baru kita bisa mengarahkan si anaknya. Itu ya, Miss Intan. Oke. Nah, kita kayaknya nih lanjut ke agak lompat ya Miss ya, ke SMA IPHS. Soalnya ini yang paling banyak masuk DM nanya tentang SMA. Oh iya, pada mau SMA-an lagi atau gimana? Mungkin ya Miss ya. Nah, jadi banyak yang nanya, Miss apa sih bedanya kelas karakter sama core value? Mungkin lihat brosur kali Miss ya. Iya, benar-benar di brosur kita tuh kalau yang SD SMP karakter kelas ya. gitu. Kalau yang SMA kita core values ya. Oke, so let me explain. Intinya karakter dan core values itu hampir sama. Tetapi core values adalah manifestasi atau hasil yang telah dipupuk di kelas karakter. Nah, jadi kalau di karakter itu belajar tentang akhlak seperti tadi ya, maha pengasih dan maha penyayang itu tuh kita turunin menjadi sebuah karakter sehingga anak-anak itu saling mengasihi. Ya, Miss Intan suka kalau di sekolah tuh bagi-bagi makanan tuh emang udah biasa banget ya gitu. Terus saling menyayangi. Kita di sekolah enggak sama semua anak-anak. Kita punya anak-anak disleksia, speech delay, kita punya anak autism, kita punya banyak anak-anak beragam jenis yang kita terima untuk belajar karena pada dasarnya semua anak berhak belajar ya Miss Intan. Nah, jadi karena ada karakter menyayangi, ya ada tuh yang membuli ya. Nah, terus karena anak-anak ada belajar karakter al-afu, memaafkan. Nah, jadi anak-anak kalau salah langsung minta maaf dan yang diminta maaf tuh langsung memaafkan dan udah main lagi gitu. Jadi memang benar-benar di anak-anak terlihat sekali pada saat kita ngajarin karakter itu aplikasinya langsung ya. Benar. Mungkin ke orang dewasa agak nggak usah masih ya kayak gitu ya, masih ada yang ngerasa hantajan misalnya kayak gitu ya kan. Bahasa Inggrisnya hantajan kayak gitu ya kan. Tapi kalau yang anak-anak enggak gitu langsung. Nah, sedangkan di SMA itu core values. Nah, yuk deh Miss kemarin deh kayaknya Miss ya baru posting di IG ya, apa itu core values. Jadi core itu inti, values itu nilai. So nilai-nilai inti itu adalah nilai-nilai yang kita junjung tinggi selama kita hidup, kemanapun kita bawa dan kita pakai. Nah, kalau core itu inti dari semuanya manusia, senternya tuh hati. Nah, jadi core values itu startnya dari hati. Nah, contoh misalnya transparency yang sedang kami pelajari, sedang Miss galakkan dan Miss bangun di anak-anak ya, di anak-anak SMA. Bagaimana anak-anak bisa transparan melaporkan fakta yang akurat. Maksudnya apa Miss? Nggak melebih-lebihkan, nggak mengurang-ngurangi gitu. Jadi dan itu kita junjung tinggi selama kita hidup.
Nah, kalau mereka nanti jadi pedagang, berarti ya mereka akan jujur dengan barang dagangannya. Mereka akan jujur bahwa misalnya, tapi ini kayak Rasulullah ya, barang dagangannya itu beliau selalu jujur. Kalau barangnya tidak terlalu baik, beliau akan sampaikan dengan harga yang ini harganya segini karena memang baik, kalau yang ini kurang baik. Nah, gitu. Jadi transparansi memang dibutuhkan. Dan kalau nggak salah memang kayaknya itu yang hilang di kantor-kantor ya Miss Intan ya. Baik itu di kantor pemerintahan, di kantor swasta, kok kayaknya transparansi antara manajer sama leader, manajer sama bawahannya, sama karyawan itu semua tuh bermasalah. Sampai banyak yang dikeluarkan dari kantor tuh karena tidak transparan, bohong, tidak jujur. Jadi core values itu, nilai-nilai inti itu yang selalu kita bawa kemana-mana, kita junjung tinggi gitu. Jadi kalau misalnya Miss Intan sedang bekerja, terus ada yang aneh dan ada yang berbohong, Miss Intan nggak senang, langsung ngomong, mohon maaf saya nggak mau berdagang seperti ini. Jadi cara saya nggak seperti itu. Value saya nggak seperti itu, jadi kita sepertinya tidak bisa melanjutkan bisnis ini misalnya. Nah, jadi core values itu di luar negeri memang terdengarnya, luar negeri lagi, padahal enggak. Bangsa-bangsa luar negeri, Finlandia, Jerman dan segala macamnya itu semuanya pakai punya Al-Quran, pakai punya hadisnya Rasulullah, pakai punya Islam, makanya mereka berjaya banget gitu. Mungkin ada salah satu ini ya manfaat kalau kita transparansi di kita sebagai guru-guru ya Miss Intan. Kami di sekolah mencoba transparan dengan siswa. Miss Nadia khususnya kalau tidak senang atau marah, Miss Nadia akan langsung bilang, mohon maaf nak, Miss Nadia sedang marah sama kalian. Nah ini datar kayak gini nih nadanya kayak gini persis. I'm sorry anak-anak, Miss Nadia sedang sangat marah dengan kalian. Nah jadi mereka tahu, oh ini marah gitu. Tapi nggak harus dengan suara melengking 7 oktav seperti membisik pada buhul-buhul ya. Nggak kayak gitu sampai menyakiti hati mereka. Tapi dengan Miss bilang, Miss dia marah karena kalian A, B, C, D. Tapi kalau senang, nak Miss jadi senang banget, you've done a great job gitu. Jadi kita transparan atas perasaan kita. Senang bilang senang, marah bilang marah, kecewa bilang kecewa, memuji ya itu puji, oh hebat kalian sudah kerja hebat. Nah gitu. Jadi apa ya, mencoba transparan ke siswa kita ini, kami di sekolah sebagai role model mencoba transparan ke anak-anak sehingga anak-anak juga transparan ke kita. Nah jadi manfaat transparansi dalam hidup itu penting banget. Bahkan ada kasus ya beberapa hari ini ya. Iya ada kasus, sebut saja Joni ya, gitu ya. Bang John. Jadi Bang John merasa kayak mungkin dia udah mencoba untuk beramah tamah dengan orang-orang sekitar gitu ya, misalnya dia ya. Tapi ternyata salah. Temen yang dia temui itu salah orang bagi Bang John ini gitu kan. Betul. Sehingga dia merasa, aduh ini saya di mana ini kok tiba-tiba nyuruh ke rumahnya gitu di waktu-waktu yang tidak lazim, misalnya tuh kayak agak-agak malam gitu, sedangkan si Bang John ini dengan temennya baru ketemu. Nah si Bang John ini karena merasa udah ini ada yang nggak bener nih, dia langsung ngelapor dan transparan sama kita ya, transparan, sama guru. Jujur gitu. Jujur. Jadi saat itu guru juga menyampaikan, jangan nak, urusan apa orang yang baru kita kenal ngajak ke rumah, itu aneh gitu. Nah, jadi anak-anak karena kita sudah biasa transparan sama mereka pun ikut terbuka sama kita. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya kita semua atau anak-anak kita semua bisa menerapkan karakter core value itu, misalnya jadi bisa menyelamatkan diri kita dari mara bahaya gitu, dan juga bisa membuat diri kita itu jauh lebih bernilai. Benar, karena di sini sekali. juga ada teamwork, misalnya. Oh iya betul, teamwork itu yang paling jarang ada di Indonesia. Jadi Miss itu sering sering sharing session dengan beberapa teman-teman pebisnis gitu ya. Nah mereka itu mempunyai karyawan yang susah disuruh kerja sama, saling menyalahkan dan bersaing antara karyawan. Nah terus Miss bilang, waduh kalau itu mah hasil atau buah yang kita panen dari sistem pendidikan kita yang rankingan. Nah, ranking itu ngerank, Kompetisi terus level, kompetisi terus.
Nah, bahkan ada ya, ini zaman-zaman misalnya sekolah aja ada, sekarang pun masih ada itu yang guru yang ngomong nilai kamu tuh kayaknya nilai kamu tuh nggak jauh daripada si B. Kamu belajar yang giat, biar bisa ngalahin si B. Dia nilainya segini, kamu naikin lagi gitu. Nah, jadi di situ si guru ngajarin persaingan luar biasa, di situ menghalalkan kayaknya kalahin gitu. Saya yang terhebat. Selain saya semuanya adalah gak bagus, saya yang bagus gitu. Nah, di dalam dunia kerja itu nggak dipakai Miss Intan. Di mana-mana di dunia kerja, perusahaan besar, Jack Ma, perusahaan siapa sih terbesar, Alibaba segala macam, semua harus teamwork. Dan itu, let's go back to Rasulullah's life ya. Zaman ayah bunda pernah dengar kan, zaman bagaimana kaum Ansar dan kaum Muhajirin berebut ingin memindahkan Hajar Aswad. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Memang Rasulullah adalah komunikator ulung ya, memang luar biasa. Kemampuan beliau itu di atas rata-rata. Dalam bahasa Inggrisnya Hana Bakgo. Nah itu. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah membuka sorban Rasulullah, lalu dibentangkan, lalu diambillah Hajar Aswadnya, ditaruh di tengah, kaum Ansar sebelah sini tarik, kaum Muhajirin sebelah sana tarik. Tenteng sama-sama untuk kemudian dibawa ke tengah. Seperti itulah kerjasama. Maka di sini core values, kerjasama adalah core values yang ingin kami tumbuhkan pada anak-anak kita ya Miss Intan, supaya mereka menjadi orang yang dimana-mana dibutuhin. Kok ada dia selesai semua masalahnya, mari kita bekerja sama gitu. Nah jadi itu core values itu kenapa penting, karena itu yang hilang di dalam kantor-kantor. Dan kalau nggak salah bisa dengar nih beberapa kantor-kantor pemerintahan tuh memang lagi menggalakkan core values ya. Jadi alhamdulillah sekali kita bisa melakukannya dari usia SMA. Masya Allah. Ini ada mungkin itu kayaknya di Instagram ada pertanyaan ya? Itu pertanyaan apa ya? Coba di ininya Miss, di handphonenya Miss deh. Apa itu pertanyaan atau mungkin nggak hidup lagi tuh? Oh ada, ya, oke. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi mungkin yang bisa kita jawab. Oke. Nah ini sebelum kita lanjut nih sedikit lagi Miss jelaskan tentang SMA-nya Miss kan. Jadi kenapa sih di SMA ini nggak ada kelas, yang ada semester gitu. Dan juga kenapa pelajarannya itu kok kayak kuliah ya, misalnya dipilih-pilih gitu. Iya baik, oke. Nah inilah perbedaannya SMA Al-Fatah ya. Jadi kita memang melatih pemuda-pemudi kami yang sudah akhir balik. Ingat dalam Al-Quran tidak ada kata remaja ayah bunda ya. Kata remaja adalah kata yang diciptakan oleh bangsa, sebuah bangsa yang didefinisikan sebagai masa mencari jati diri. Istilahnya di masa remaja itu kacau mendung. Kacau itu maksudnya sini bukan, sana bukan, lagi mencari jati diri. Padahal dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada anak-anak langsung ke pemuda. Nah, jadi ketika akil balik sudah jadi pemuda, sudah jadi pemudi, tidak ada kata remaja. Nah, jadi atas filosofi Al-Quran tersebut, kita di SMA di sini menganggap siswa-siswa kita memang sudah akil balik, alhamdulillah, dan sudah dewasa pemikirannya, tapi perlu diarahkan. Sehingga mereka bebas memilih mata pelajarannya. Jadi kita tidak ada kelas, sifatnya semester, seperti perkuliahan. Jadi mereka boleh memilih mata pelajaran yang mereka inginkan terlebih dahulu. Nah, di situ kita sedang memberi rasa bahagia, rasa dipercaya kepada si siswa atau anak-anak kita. Dia nganggap kayak, waduh, bisa loh saya memilih yang saya suka dulu dan saya disupport untuk itu. Karena yang hilang di sekolah-sekolah saat ini adalah yang pertama rasa bahagia, yang kedua rasa disupport atau didukung. Nah, itu yang hilang. Akibatnya dibilanglah kenakalan remaja, padahal remaja ini tidak nakal. Tidak ada istilah kenakalan remaja dalam Islam. Yang pertama tidak ada istilah remaja. Yang kedua Allah tidak pernah menyebut di usia balik, di usia pemuda itu nakal, tidak. Yang Allah sebut pemuda-pemudi kuat.
muslim, pemuda-pemudi muslim yang kuat. Nah, kuat jasmani, kuat rohani, mandiri gitu. Jadi, ayolah kita pindah. Tidak ada pemuda atau kenakalan remaja. Mohon maaf, pemuda ada, tapi kenakalan remaja tidak ada. Yang ada mungkin ketidaktahuan kita sebagai orang tua, kekurangan ilmuwan kita itu mungkin, itu bisa jadi. Tapi no, tidak ada kenakalan remaja. Oke, selanjutnya nih Miss, ada yang nanya setelah lulus SMA, apakah ada yang bisa yang melanjutkan ke PTN atau dinas-dinas seperti Akmil, Akpol dan sebagainya? Oh ya. Nah, karena kita memang tidak di bawah dinas, ya. Karena kalau di bawah dinas nggak bisa nih pakai kurikulum alien seperti ini ya, karena beda banget ya. Akhirnya dipanggil alien karena beda banget ya. Beneran, nanti boleh kenalan sama anak-anak SMA kita. Coba tanya deh, beneran beda atau kayak cuman apa Miss Nadia sama Miss Intan aja nih yang ngecap-ngecap doang ya. Tapi memang beneran beda. Oleh karena itu, karena berbeda sangat seperti alien, kita tidak bisa di bawah dinas, itu yang pertama ya. Yang kedua, anak-anak akan mengikuti ujian persamaan paket C ya, misalkan. Ya, benar. Nah, biasanya kita sudah akan mendaftarkan sekitar 8 bulan sebelum waktunya, dan anak-anak akan ada les pengayaan pelajaran. Seperti Miss Nadia dulu juga waktu mau tamat SMA, ada les atau pengayaan belajar selama 6 bulan. Gitu. Nah, setelah itu dia dapat paket C, ijazahnya, ya. Nah, memang banyak orang tua ngerasa paket C, what is wrong with paket C ya? Maksudnya apa yang salah dengan paket C? Mohon maaf nih, banyak juga pejabat-pejabat kita di DPR kah, DPR RI kah, DPR manakah, itu banyak juga yang paketan, yang ijazahnya malah baru diambil kemarin, atau ada juga yang membeli ijazahnya. Nah, anak-anak kita tidak, selama 3 tahun mereka dapat skill, dapat ilmu, dapat kesempatan belajar, dapat pengalaman, bahkan ada magang yang dicinta ya. Benar-benar. Nah, terus dapat ijazah paket C dengan seabrek-abrek pengalamannya gitu. Nah, untuk ikut PTN, alhamdulillah kalau UIN, Unsyah itu memang menerima ya, karena ada satu orang sim school sama Miss gitu, yang akhirnya alhamdulillah ya, di Turki yang Miss Intan, kemudian di UIN juga. Yang di Unsyah juga ada gitu. Jadi untuk masuk PTN alhamdulillah aman-aman saja sih sejauh ini ya. Nah, tapi kalau untuk ikatan dinas seperti Akmil, Akpol itu ya. Iya, benar. Akmil, Akpol, IPDN ya. Iya, iya. Nah, kalau itu secara jelas Miss tegaskan tidak bisa, karena mereka memang menuntut ijazah yang nggak ada paketan gitu. Memang sekolah formal. Memang sekolah formal gitu. Karena kan memang kalau untuk mereka memang melihat nilai ya. Iya. Nah, sementara kita berbanding terbalik, kita nggak banget dinilai, kita diproses gitu. Jadi memang dua hal yang berbeda, tidak mungkin dia bersatu. Iya. Gitu. Ikatan dinas otomatis ya sekolahnya yang bawah dinas juga. Iya, bawah dinas juga. Gitu. Namanya ikatan dinas. Oke. Tadi kan Miss sempat bilang nih di sekolah kita tuh kita terima berbagai anak gitu ya. Nah, ini ada yang nanya nih, apakah ada tenaga yang khusus untuk siswa ABK sendiri di sekolah kita? Atau ABK itu berkebutuhan khusus ya? Oke. So far kita tidak ada terapis yang pertama. Miss Nadia sendiri adalah bukan di bagian atau jurusannya memang di bagian ABK gitu ya. Tapi yang kami terima adalah memang ada, kita punya anak disleksia, autism, speech delay, kita punya brittle bones, kita punya ADHD, jadi semua ada, semua segala jenis. Memang kita tidak punya terapis, tapi semua guru-guru harus belajar dan berlatih untuk menerima mereka seperti siswa lainnya gitu. Jadi benar-benar menganggap mereka berhak belajar dan
seperti anak lain gitu. Jadi di mata kita semua anak ini sama dalam hal berhak mendapat pelajaran gitu. Walaupun mereka unik dan berbeda-beda ya gitu. Jadi bagi kami mereka itulah guru kami. Karena mereka lah kami harus banyak belajar, harus banyak baca, di training terus per minggu gitu ya, nggak putus-putus supaya semua anak ngerasa dia bahagia. Kemudian nih Miss, apakah kurikulumnya khusus untuk mereka atau sama? Sama. Nah, ini pengalaman Miss waktu itu ke Finlandia ya. Jadi waktu itu Miss sempat ke sekolah-sekolahnya kan bersama tim Kementerian Pendidikan Finlandia dan agak bingung melihat kok ada anak salah satu di luar. Ternyata dia di luar kelas sama gurunya. Jadi dia sedang diajarin sama gurunya. Terus Miss tanya, kenapa dia di luar? Terus gurunya menjawab, oh dia itu memang benar-benar kurang di bagian kognitifnya gitu. Jadi guru ini mengeluarkan dia, guru utama, main teacher mengajarkan dia supaya dia bisa setidaknya tidak terlalu jauh sama teman-teman di kelas. Misalnya teman-teman di kelas udah belajar sampai F, dia seenggak-enggaknya di C, enggak di A kali lah ketinggalan gitu. Jadi di Finlandia semuanya harus sama supaya tidak ada ranking, tidak ada kompetisi. Setelah anak-anak di dalam belajar dengan co-teacher, karena anak-anak di dalam dianggap kan cepat. Nah, jadi co-teacher menemani anak-anak di dalam, main teacher, guru utama melatihlah anak-anak. Nah, jadi kalau ditanya di Al-Fatah itu adakah kurikulum khusus? Tidak ada. Hanya saja kalau anak-anak yang lain mungkin KB-nya ininya apa? KD-nya ya, mungkin kalau dalam belajar itu pencapaiannya anak-anak lain kemampuan dasarnya kita pengen anak-anak lain 4, mereka 2 atau 1. Kalau anak-anak lain 7, mereka 3 gitu. Jadi ininya loh achievementnya, pencapaiannya yang kita adjust, kita sesuaikan gitu dengan kemampuan dia. Nggak mungkin kita minta dia yang lain 10, dia 10 juga. Itu kayak gini aja deh, kayak analoginya gini. Miss Intan kalau dulu sama orang tua dikasih uang jajan, abang dan adik sama nggak? Beda abang dan adik. Pasti abang butuh lebih banyak karena dia sudah lebih tua. Nah, sementara adik butuh ya sedikit aja. Nah, begitu juga di anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Karena qadarullah memang Allah ciptakan anak-anak kita sedemikian hingga kami para guru harus cari kelebihan dia lainnya gitu. Dia tuh cuman kurang di komunikasi ya misalnya ya, di komunikasi, sosial. Tapi kemampuan-kemampuan lainnya tuh waduh. Itu hanya harus menyelam dalam diri dia, beneran. Tapi jadi, beberapa juga ini misalnya juga sama gitu levelnya. Akhirnya udah sama. Iya, alhamdulillah nih yang udah 6 tahun malah sama kita gitu Miss ya. Betul. Malah pada saat Miss ngajar orang lain dia main dulu. Nanti ngajar dia 15 menit udah jadi gitu ya kan. Hasilnya sama juga gitu. Hasilnya sama juga gitu. Jadi kalau ditanya ada kurikulum khusus, enggak ada. Oke, nah ini masuk terus nih Miss nih pertanyaannya. Ini waktu kita tinggal berapa lagi? Iya, lanjut aja masih mungkin 15 menit 20 menit lagi ya. Oke, ini terus ada yang nanya kenapa sih Miss di sekolah di IVS atau IVSS tidak berseragam full day? Kenapa di hari-hari tertentu saja? Seragam ya? Seragam. Oke. Filosofi tentang seragam. Oke, perjalanan mengajar Miss selama kurang lebih 23 tahun, akhirnya Miss menyimpulkan ternyata siswa-siswa kita di Indonesia dan di Aceh khususnya, ternyata itu memang diproduksi jadi seragam gitu ya. Jadi yang harus bisa matematika semuanya, harus bisa bahasa Inggris semuanya, atau harus bisa benar-benar harus bisa semua mata pelajaran gitu. Level sukses bisa matematika. Iya, yang paling sukses, yang disebut yang paling sukses adalah yang bisa matematika. Jadi kayak Miss Nadia nih yang nggak bisa matematika dulu ya. Ini emang benar akan dijamin sukses kan gitu ya.
Nah, ternyata anak-anak kita itu diciptakan menjadi robot penjawab soal, Miss Intan. Jadi benar-benar yang namanya nilai dapat tinggi karena berhasil jawab soal. Tapi kadang-kadang hatinya kosong. Nah, anak-anak tuh bagaikan ikan sarden ini dimasukin ikan sarden kalengan, tahu ya Bunda ya, dia gemuknya harus sama, bulatnya harus sama, panjangnya harus sama, matanya melototnya mungkin harus sama. Saking memang benar-benar seragam, harus seragam semua, bisa matematika semua mata pelajaran, bahkan pakaiannya diseragamin semuanya. Nah gitu. Nah, di kami memberikan kebebasan pada siswa bahwa mereka unik dan berbeda. Dalam Al-Quran kan Allah jelaskan itu. Dalam surah Al-Isra ayat 84, sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu memang sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Jadi memang sudah ada ininya sendiri, nggak bisa sama gitu. Sehingga seragam di Al-Fatah itu hanya sebagai tanda, oh ini siswa sekolah A. Tapi hari-hari berikutnya mereka bebas menjadi diri mereka sendiri. Karena ternyata dengan menjadi diri sendiri, proses belajar jadi lebih mudah. Benar. Itu Miss Intan. Tidak hanya siswa, guru pun kita juga ada satu hari gitu loh, seminggu. Satu hari dalam seminggu kita Casual gitu, tapi tetap sopan. Iya benar, casual tapi tetap sopan. Kita ngerok jeans gitu tapi ya sopan, dan itu ternyata memberikan pengaruh yang berbeda ya untuk pengajaran gitu. Benar. Bang Fatih boleh ambil HP-nya, itu kayaknya panjang komennya ya. Mungkin boleh kita baca dari jauh, Miss Dedi bisa melihat itu. Sini, boleh dibawa aja ke sini, gak apa-apa. Biar kita bacain nih, mungkin dari tadi pengen dibacain. Oh, Masya Allah, ini Bunda Yulia. Bunda Yulia ini baru bergabung sama kita sebulan, 2 bulan apa ya? 3 bulan. Bundanya Alia ya. Oke, bundanya Alia. Namanya Bunda Yulia. Bunda Yulia memang baru bergabung, dan kita lihat kira-kira di sini Bunda Yulia bilang, Bismillah Miss, di IBS Al-Fatah kan tidak ada homework. Gimana caranya agar anak-anak tetap ada semangat untuk belajar di rumah dan mengulang pelajaran di rumah? Ada triknya. Wah, ini dia ya. Oke. Oke, PR atau homework itu memang benar-benar adalah momok untuk anak-anak kita ya Bun ya. Jadi kebanyakan PR itu dikasih, mohon maaf nih ya Bun, karena ketidakmampuan guru mengajar. Nah, jadi ketika di sekolah ngajarnya nggak habis, kemudian materi tertinggal, langsung oke, PR untuk minggu depan. Nah, jadi PR itu setahu Miss Dadia, banyak guru-guru tidak periksa Bun. 40 orang loh satu kelas. Banyak guru yang tidak memeriksa PR, asal dilihat sudah dikumpul. Jadi banyak yang curhat sama Miss ya. Banyak yang curhat sama Miss ini, beneran banyak curhat orang tua yang curhat sama Miss, anak-anak. Bahkan juga anak-anak, juga guru-guru. Guru-guru nih banyak juga yang curhat sama Miss. Bayangkan Miss, 40 orang siswa kami harus periksa, PR-nya banyak, bla bla segala macam gitu. Itulah kenapa di luar negeri tidak ada PR, atau di Finlandia itu tidak ada PR, karena yang diajarkan di kelas sungguh sangat bermakna, sungguh sangat dipahami oleh si siswanya gitu. Jadi intinya di sekolah kita tuh cara mengajarnya itu harus meaningful, harus ada joyfulness, kebahagiaan, harus meaningful. Meaningful itu bermakna, sehingga apapun yang diajarin itu kayak lengket aja di kepalanya. Nah, kalau untuk trik, sebentar ya. Kalau untuk trik, alhamdulillah nih anak Miss Dadia udah sampai SMP, Bunda. Tidak pernah Miss paksa ngerjain homework. Tapi justru bersemangat sekali belajar karena dia penasaran isi-isi pelajarannya di sekolah. Tadi tuh
Miss A gini, maksudnya apa ya Mi gitu. Jadi karena di sekolah sangat bermakna dan sangat bikin anak-anak penasaran, itu jadinya dia jadi nanya di rumah gitu. Nah, mohon maaf nih Bunda, mungkin bagi anak-anak yang pindah dari sekolah A pindah ke kita. Nah, dia itu baru ngerasa bahagia banget mendapat tempat belajar tanpa harus buat PR. Nah, gitu. Nah, tapi di orang tua belajar itu masih disebut kayak ngulang malam, harus ngafalin ini itu, Les lagi. harus les mata pelajaran yang luar biasa gitu. Padahal di IBS kita sudah ramukan, formulakan cara belajar yang menyenangkan dan mengena di hati. So apapun yang ditanya tentang bab tersebut dia paham gitu. Jadi esensi mengulang malam, ngerjain, catat itu bukan belajar. Sebaiknya kalau Miss bilang di malam hari atau di siang hari atau di sore hari saat anak-anak bersama ayah dan bunda, disitulah belajarnya. Jadi Kak, tadi kalau nggak salah di sekolah lagi belajar tanah ya. Yuk, bunda tuh lagi beli tanah di belakang. Yuk kita gali tanah sama-sama, kita lihat ada cacing nggak di dalamnya. Nah, justru itu belajar yang bikin lengket banget di kepala dia bahwa itu bisa jadi gurunya dia gitu. Nah, Miss Dedi paling sering ngajak anak-anak Miss jalan dulu ya waktu kecil ya. Memang benar-benar belajar tentang pohon pisang, belajar tentang pohon kapas, belajar tentang padi, belajar tentang keong-keong di dalam sawah gitu. Jadi yang dia butuhkan itu adalah sebenarnya bukan mengulang malam, tetapi emotional bonding antara si ibu, si ayah dan anaknya dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, jadi kayak dia harus ngulang malam, harus nyatet, itu sama aja Bun gitu. Tapi coba kita sebagai orang tua lihat nih tadi siang, tadi pagi belajar apa misalnya di sekolahnya. Pernah perkalian misalnya dia dengan anak-anak, baik yang perempuan dan yang laki, anak kandung ya, perkalian 2. Nah, bisa itu bikin jari-jari di lantai Bun, jari di lantai, terus kita main engklek, main lompat, supaya anak-anak paham perkalian 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu usia mungkin 7 tahun gitu. Nah, jadi dia ngelihat kan kita tuh gambar seru-seruan sama dia gitu. Jadi itu yang membuat dia semangat belajar. Jadi dia tahu nanti di sekolah dia belajar apa, di rumah ibunya pasti akan ini lagi, follow up lagi. Jadi sebenarnya trik supaya anak semangat belajar, yuk kitanya harus tahu dia belajar apa di sekolah, lanjut di rumah. Gitu Bun. Berarti komunikasi ini penting ya sekali antara orang tua dan juga guru kelasnya, Miss ya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Miss, kenapa sih anak SMA-nya full day? Kenapa mengusung konsep full day? Tapi nggak setiap hari juga ya, Miss ya? Hari Rabu enggak, hari Jumat enggak. Ini ada murid SMA-nya. Enggak full day. Rabu tidak full day. Rabu mereka pulang siang, jam 1. Jumat pulang siang, jam 12 gitu ya. Yang Sabtu ada Sabtu nggak sekolah. Senin, Selasa, Rabu kenapa abis siang? Senin, Selasa, Kamis kenapa abis siang masuk lagi? Itu mereka ngerjain project yang tertinggal. Kan kita juga nggak ada homework di SMA, kita nggak ada homework ya, kita yang ada project. Nah, jadi paginya tadi sudah belajar bersama guru-guru, baik itu materi atau ayat Al-Quran, segala apapun yang dipelajari. Siangnya itu melanjutin project gitu ya. Dan kadang-kadang emang nggak di sekolah, mereka boleh jalan-jalan kemana-mana. Kalau mereka perlu ngerjain project yang ada hubungannya dengan perbankan, mungkin boleh langsung ke bank gitu. Jadi nggak full day yang bunur-bunur di dalam ruangan, keluar main-main 5 menit, masuk lagi ngerjain soal, nggak seperti itu ya. Full day di sekolah kita mungkin sampai jam 3:30. Iya, full day di sekolah kita tuh jam 3:30. Dan itu sesuai dengan mata pelajaran yang anak-anak pilih. Iya, dan itu sesuai dengan mata pelajaran yang mereka pilih. Jadi harusnya mereka bahagia banget dengan mata pelajaran tersebut gitu, karena memang dipilih gitu.
Oke, ini ada 2 lagi pertanyaan sebelum berakhirnya perjumpaan kita, yaitu di sekolah Al-Fatah menggunakan konsep Finlandia. Kira-kira konsep seperti apa? Aduh, siapa bilang mengusung konsep Finlandia? Siapa yang bilang? Enggak, salah kalau yang bilang gitu. Konsep ala Mengusung Finland. konsep holistic curriculum yang kita ambil dari Al-Quran dan Hadis, dan khususnya ini nih ensiklopedia Rasulullah nih, ya, bukan tentang Finlandia. Tapi setelah Miss baca, kan dia ada 10 seri ya. Setelah Miss baca, kemudian kita breakdown jadi kurikulum ya, Iya. Miss Intan, dan jadi silabus. Nah, alhamdulillah nih, kadarullah nih, misalnya dia diterbangkan ke Finlandia sama Allah. Nah, di sanalah bisa dia lihat ternyata mereka tuh persis pakai punya Rasulullah. Persis sekali. Penerapan. Tidak ada sedikit pun berbeda. Dari usia masuk sekolah, dari penerapan bermain pada anak-anak supaya anak-anak cerdas, dari apa lagi? Dari tidak ada homework karena apa? Karena ada project. Jadi mereka tuh belajar dari alam. Wow, Rasulullah itu tidak ada classroom. I'm sorry to say, memang tidak ada classroom. Yang ada hanya alam sebagai tempat dia belajar. Nah, jadi kalau dibilang kenapa mengusung Finlandia? Oh, enggak, salah. Kita mengusung holistic curriculum yang kita bangun. Hanya saja ada sebuah negara yang selalu mesti dia jadikan contoh karena memang mereka sudah berhasil dengan menggunakan sistem Rasulullah. Maka selalu bisa dia ambil sebagai cerminan. Yuklah, mereka itu 99% ateis, tidak percaya Tuhan, gitu. Kenapa mereka bisa percaya sama apa yang Rasulullah yang Rasulullah canangkan atau Rasulullah ajarkan, gitu. Kenapa nih kita umatnya yang disebut oleh Rasulullah ummati, tapi apa? Faktanya apa? Ya, salah satu contoh nih supaya lebih jelas ya. Waktu bisa dia ke sana, saat itu kami bertemu dengan kepala sekolah. Kepala sekolah di sana, bosnya tuh wali kota. Nah, kepala sekolah menjelaskan bahwa di awal tahun mereka diberikan uang untuk penggajian guru selama 1 tahun. Jadi gaji guru 1 tahun udah dikasih di tanggal 2 Januari, Miss Intan. Wow. Iya, 1 tahun. Terus mereka itu kan siswanya dibayar oleh pemerintah. 1 siswa 6.000 euro selama setahun. Yang kalau 800 siswa berapa? Kali aja 6.000 euro kali 800 siswa. Segitulah uang yang dikasih kepala sekolah. Belum lagi perbaikan fasilitas sarana sekolah. Belum lagi peningkatan mutu dan segala macamnya. Semua uang dikasih oleh wali kota kepada kepala sekolah. Nah, saat itu salah satu dari kami, tim orang Indonesia nih yang ikut ke sana bilang, waduh, kalau di Indonesia udah kabur tuh kepala sekolahnya. Terkejutlah kepala sekolahnya orang Finlandia. Reksi itu kepala sekolah ya. Terkejut, kenapa kabur? Iyalah, duit sebanyak gitu, udah kabur kemana-mana katanya. Wah, dia langsung merah mukanya. Tidak, kalau kami tidak boleh. Kami dipercayakan uang sebanyak ini untuk kemaslahatan siswa-siswa kami. Kami harus menggunakan uang ini sebaik-baiknya. Dan apabila lebih, kami kembalikan ke mereka. Nah, coba. Ada sifat Rasulullah di situ. Yang pertama, al-amin, jujur. Berarti kepala sekolah memang sangat jujur. Dan wali kotanya juga sangat transparan. Nah, kemudian ada amanah, sangat amat dipercaya. Karena sudah selalu jujur kepala sekolahnya, maka sungguh sangat ia dipercaya oleh wali kota. Udah capek nih umat Muhammad. Hafal sifat Rasulullah. 1, Amanah, Fathan. 2, 3, 4. Katin anak paco, ya kan? Nah, itu yang Miss bilang kenapa Finlandia sukses. Dia menggunakan sistem Rasulullah, Bun. Oke, ternyata tadi ada tambahan lagi Ya. nih Miss 2. Nih gimana nih Miss, kita habiskan? Ya boleh.
kebetulan ini udah masuk pertanyaannya ke program sekolah. Oh, iya. Sedikit. Seharusnya nih program sekolahnya kita akan buat lagi nih talk show minggu depan. Tapi nggak apa-apa, kita singgung aja sedikit ya. Berhubung ada yang nanya gitu. Jadi pertanyaannya gini, Miss, bagaimana dengan passion art pada potensi anak gitu? Bagaimana passion art pada potensi anak? Bagaimana passion Mungkin art ke depannya mungkin gitu ya, maksudnya mungkin gitu ya bisa. Maksudnya gimana sih Bun? Maksudnya gimana kalau ada anak yang passionnya itu art? Masa depannya gimana? Masa depannya gimana? Gitu. Yang pertama jawaban Miss tidak bisa memastikan masa depan dia seperti apa karena Allah yang menentukan ya Bun. Lauh mahfuz. Jadi kita sebenarnya nggak perlu khawatir, tidak perlu cemas, nggak apa-apa. Nah, anak-anak yang artnya bagus itu memang dilatih untuk bisa melukis, bisa melatih dirinya juga untuk bisa membangun gambar-gambar yang 3D, yang mural kalau sekarang ya, yang mural, yang macam-macam. Coba disuruh sama Miss atau Miss Intan, nggak bisa. Bunga disuruh gambar bunga aja kami kayak telur mata sapi kayak gitu ya kan. Nah, jadi there's nothing wrong with artist atau anak-anak yang punya bakat art. Didukung aja Bun. Cari tempat-tempat di mana dia bisa berlatih supaya skill artsnya itu berkembang. Nah, masukkan dia ke komunitas-komunitas supaya dia juga ngerasa dirinya disupport oleh ayah bundanya. Nah, jadi kenapa emangnya kalau dia nanti akhirnya jadi pelukis? Kenapa? Memang sudah ditulis di lauh mahfuz oleh Allah, ya kan? Nah, terus bagi anak-anak yang kemampuan artnya bagus, biasanya itu untuk arsitek dibutuhkan banget ya Miss Intan ya. Coba lihat passion dia itu. Adakah di lukisan yang membutuhkan numerik ya, numerik itu angka-angka, berarti dia jadinya nanti kayak ke arsitek kayak gitu, atau dia memang free painting gitu, free painting yang bisa ngecat lihat dinding kosong, nggak bisa lihat dinding gitu. Malah di Kota Banda Aceh sekarang bukannya dibayar mahal itu Miss Intan, Benar-benar. iya, oleh Bapak Wali Kota sebelumnya ya, dipakai tuh anak-anak dengan kemampuan ini untuk bikin kemampuan art untuk bikin mural ya. Iya. Di banyak tempat ya Miss Intan ya. Miss Intan malah suka banget tuh hunting mural-mural untuk kita foto-foto ya. Tiba-tiba itu di Penayung, di dekat pasar ikan waktu itu ya, kita di situ. Kami lagi jalan, Jadi cakep wih, gitu ya. jadi cakep banget tuh dinding ya kan. Tadinya tuh dinding udah berlumut, udah jelek, dibikin mural keren banget. Kita sampai foto-foto di situ. Jadi there's nothing wrong with anak-anak yang punya kelebihan di art. Oh, bagus ya. Iya, di belakang taman budaya misalnya jadi bagus ya. Iya. Oh, memang sekarang udah pada nggak bisa lihat dinding kosong ya. Biar hati kamu aja yang kosong, di dinding jangan. Oke. Ada dua lagi nih. Boleh Miss Intan. Apa kegunaan teacher home visit yang diterapkan oleh sekolah Al-Fatah? Iya bener. Oke. Itu memang salah satu program wajib yang Miss benar-benar canangkan ya. Kenapa? Fungsinya adalah untuk mensinkronisasi antara pembelajaran di rumah dan di sekolah serta melaporkan segala perkembangan positif si anak di sekolah, apa yang terjadi di rumah, adakah yang negatif di rumah, yang positif di rumah, negatif di sekolah, positif di sekolah, biar kita sinkronisasi dan kita mengajak ayah bunda untuk bersama-sama bergandengan tangan nih dengan guru untuk support si anak. Karena si anak nggak akan berhasil kalau gurunya bilang A, orang tua bilang B. Atau si anak nggak akan berhasil kalau guru dan orang tuanya bermusuhan. Itulah kenapa Miss Dede selalu membangun komunikasi dengan orang tua. Kami para guru-guru selalu menghubungi orang tua dan memang datang ke rumah untuk bilang bahwa let us know anything you need, kalau butuh bantuan seperti A, B, C, D. Dilaporin juga nih kalau anaknya di sekolah gini. Bukan yang nggak baik, bukan laporan kayak misalnya, oh dia banyak kali ini, dia ini. Enggak kayak gitu, justru
atau sebaliknya, di rumah dia bagus sekali, di sekolah dia tidak bagus. Nah, jadi teachers home visit itu memang formulasikan agar supaya orang tua dapat merasakan secure. Oh iya, kalau apa-apa nanti kasih tahu ke wali kelas, nanti kita bisa sama-sama untuk perbaiki. Iya. Jadi mengurangi juga percekcokan antara guru dan orang tua yang sering kita dengar ya, Miss Intan. Jadi dengan kata lain ini penghubung ya, bisa penghubung antara orang tua dan juga guru di sekolah. Ya, betul. Aduh, Miss Nadia, tak terasa sudah 1 jam ternyata lebih ya. 1 jam lebih ini kita ngobrol-ngobrol. Oke. Mudah-mudahan terjawab semuanya. Iya, ya. benar-benar mudah-mudahan terjawab. Rasa penasaran selama ini berbagai macam DM yang masuk di Instagram kita. Semoga akan ada lagi nih talk show seperti ini, Iya, Miss ya. Insya Allah nanti kita bahas, bisa bahas per programnya. benar sekali. Nanti mungkin akan bergabung dengan kita, Reksi juga. Iya, benar, gitu. betul. Oke, baiklah. Terima kasih banyak ya kepada ayah bunda yang sudah meluangkan waktunya ikut join live hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman juga dan juga para sahabat IVS Al-Fatah selama ini selalu mendukung kita. Terima kasih banyak. Cukup sekian dari kami.